Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang sholat hari raya yang insyaallah ta'ala ini pembahasan terakhir tentang pembahasan sholat hari raya. Setelah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu terkait dengan tata cara sholat hari raya, baik kali ini kita akan sebutkan penjelasan akhir dari rangkaian kegiatan sholat hari raya, yaitu setelahnya adalah berkhutbah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, disunahkan bagi imam setelah sholat hari raya untuk melakukan khutbah. Para ulama mereka berbeda pendapat apakah ini khutbahnya sekali saja ataukah ini dua kali sebagaimana sholat Jumat. Para ulama berbeda pendapat. Ya, namun perbedaan pendapat dalam masalah ini butuh untuk ditoleransi, kemudian berlapang dada, ya. Tidak perlu saling menghujat satu dengan yang lainnya. Karena ini perbedaan pendapat yang dimaklumi, termasuk ijtihadi. Mengapa demikian? Karena hadis terkait dengan khutbah setelah sholat Id ini dengan dua kali khutbah itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Sehingga sebagian ulama ya mengembalikan asal khutbah Id itu kepada satu, demikian, ya. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan dua, kalaupun hadisnya dhaif maka itu dikiaskan kepada sholat Jumat, ya, dengan khutbah dua kali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian khutbahnya juga berdiri di atas tanah, bukan di atas mimbar. Dan ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah ya boleh ya di atas mimbar ataukah di atas tanah? Ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan hadis-hadis yang datang tentang khutbah ini. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari beliau radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan,
Syahidatul 'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbati. Aku turut serta menyaksikan salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Maka semuanya mereka itu salat sebelum khutbah. Jadi salat itu dilakukan sebelum khutbah dan khutbah dilakukan setelah salat Id. Seperti itu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab kedua sahih mereka berdua, ya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yusalluna al-'idaini qabla al-khutbati. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka sholat dua hari raya itu sebelum khutbah. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua. Kemudian ada hadis yang ketiga. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal 'aidi wal adha ila al musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salatu summa yansarifu fayaqumu muqabilan nasi wan nasu julusun ala sufufihim faya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dahulu Nabi SAW keluar di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tempat sholat. Awal pertama yang beliau mulai adalah sholat, kemudian selesai lalu beliau berdiri menghadap orang-orang, sementara orang-orang duduk pada saf-saf mereka, barisan-barisan mereka. Lalu beliau memberikan wejangan, memberikan wasiat-wasiat dan memberikan perintah-perintah kepada mereka. Fa in kana yuridu ay yaqta'a ba'san qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi summa yansarifu. Maka apabila beliau ingin mengutus atau menetapkan satu pasukan, maka beliau putuskan satu pasukan, ya, untuk diutus. Atau tatkala beliau memerintahkan ya dengan sesuatu, maka beliau perintahkan dengannya. Kemudian beliau pun selesai. Ya. Qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Abu Sa'id radhiyallahu an belum mengatakan falam yazalin nasu ala dzalika hatta kharajtu ma'a Marwan wa huwa amirul Madinati fi adha aw fitrin. Senantiasa orang-orang dalam kondisi seperti itu, ya, sunnah seperti itu. Sampai satu hari aku keluar bersama dengan Marwan dan beliau adalah beliau adalah gubernur Madinah. Ketika itu salat Idul Adha atau Idul Fitri. Falamma ataina al-musalla idza mimbarun banahu Kasir bin As-Salt. Maka tatkala kami sudah sampai ke tempat sholat, ternyata sudah ada mimbar yang dibuat oleh Kasir ibnu Salt. Fa idza Marwan yuridu ayyartaqiyahu qabla an yusalliya. Dan ternyata Marwan ingin dia naik mimbar sebelum sholat. Fa jabaztu bisaubihi fa jabadani. Ya, maka aku tarik pakaiannya. Ditarik pakaian seperti itu. Lalu dia pun menarikku. Ya. Fartafa'a fa khataba qabla salati. Maka dia pun naik, ya. Lalu dia berkhutbah sebelum salat. Faqultu lahu, ya. Maka aku katakan kepadanya, ghayyartum wallahi, sungguh kalian telah merubah, ya. Sungguh kalian telah merubah. Ya, demi Allah, sungguh kalian telah merubah. Faqala,
Maka ia pun mengatakan, Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, qad dhahaba ma ta'lam. Ya, sudah hilang apa yang engkau ketahui. Fakultu, maka aku katakan, ma'a'lamu wallahi khairun mimma la'a'lam. Ya, apa yang aku tahu demi Allah itu lebih baik daripada apa yang kalian tidak tahu, apa yang aku tidak tahu. Apa yang aku tahu demi Allah lebih baik daripada apa yang aku tidak tahu. Demikian, ya. Faqala, maka ia mengatakan, innan nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da salati faja'amtuha qabla salati. Sesungguhnya orang-orang mereka tidak mau duduk untuk mendengarkan kami setelah sholat, maka aku jadikan khutbah itu sebelum sholat. Demikian, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Lihat, nah di sini ada bantahan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an terhadap, ya, gubernur Madinah ketika itu yang mendahulukan khutbah daripada sholat. Dan ini bukanlah merupakan bentuk, ya, bentuk membuka aib, ya, pemerintah atau penguasa di mimbar atau di hadapan orang banyak, bukan, ya. Ini merupakan bentuk ingkarul mungkar. Dan ingkarul mungkar itu dibolehkan para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya, bila dilakukan langsung di hadapan pemimpin, walaupun ketika itu ada orang banyak di situ. Ya. Walaupun ada orang banyak di tempat itu, ya. Tapi dengan syarat pemimpin ketika itu melakukan kemungkaran dan dikhawatirkan kalau ada penundaan dalam penyampaian, yang lebih baik tentunya dalam menyampaikan itu ketika memberikan nasihat adalah setelah berlalu, ya, sebagaimana dalam hadis, ya, itu memberikan nasihat itu 4 mata, memegang tangannya lalu menyampaikan nasihat. Itu yang terbaik dan itu sunnah Nabi SAW. Hanya saja, ya, didapatkan beberapa dalil-dalil, ya, para sahabat itu melakukan pengingkaran terhadap sebuah pengingkaran yang dilakukan oleh penguasa, ya, pemerintah di tempat itu langsung di hadapannya, ya, langsung di hadapannya, ya, walaupun ketika itu dihadiri oleh orang banyak, dan itu disebabkan karena spontanitas dan kekhawatiran kalau ditunda nanti, nah ini tidak akan sampai kepada poin yang keliru sehingga ingkar mungkar tidak tepat sasaran. Demikian, sehingga dilakukan pengingkaran itu di tempat itu langsung. Demikian, ya. Ya, ungkapan Abu Sa'id mengatakan ghayyartum wallahi, ya, sungguh kalian demi Allah sudah merubah-rubah. Demikian. Nah, seperti itu. Baik, ya. Nah, ini seperti itu, ya. Ini bukan bolehnya untuk, ya, menyebarluaskan kesalahan pemerintah, bukan, ya. Bukan. Ini bukan menyebutkan aib-aib penguasa di hadapan orang banyak, bukan, ya. Ini adalah bentuk jihad, salah satu jihad, yaitu kalimatu haqqin 'inda sultanin jair, yaitu ungkapan kebenaran, ya, di hadapan pemimpin yang keliru. Demikian, yang sewenang-wenang. Demikian. Dan ini bentuk ingkarul mungkar, bukan bentuk membuka aib. Demikian. Karena kesalahan ada di tempat dan tidak mungkin untuk ditunda, dan ketika itu yang melakukan kesalahan dari pihak penguasa ada di tempat. Ya. Nah, itulah bentuk ingkarul mungkar. Ini yang dilakukan oleh sebagian sahabat, seperti contohnya, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah melakukan itu di hadapan, ya, Utsman, ya, tapi akhirnya tidak melanjutkan, ya, perbedaan pendapat tersebut atau perselisihan tersebut, ya. Begitu juga Abu Sa'id Al-Khudri ini dalam kasus ini begitu juga, ya. Demikian. Sebenarnya adalah ingkarul mungkar, lebih tepat seperti itu, ya. Bukan, ya, membuka aib, ya, bukan menggugat penguasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ada bahaya, ya.
ada bahaya. Yang pertama adalah ya menjadikan sholat ya itu di akhir, ini disebut dengan merubah sunnah Nabi. Nah, ini merupakan bentuk kebid'ahan tentunya ya, ini perkara kebid'ahan ya. Kita katakan Marwan salah, jelas salah di sini kita katakan, walaupun dia penguasa ya. Tentunya sahabat lebih fakih ketimbang ya seorang penguasa ya, lebih-lebih tabi'in di bawahnya. Nah, seperti itu. Abu Sa'id seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini yang mengkhawatirkan ya terjadinya bid'ah, dan itu seperti itu ya. Karena beliau sudah mengatakan ghayyartum wallahi, demi Allah kalian sudah merubah-rubah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini yang pertama, yaitu terjadinya kebid'ahan, yaitu sholat Id didahului dengan khutbah, kemudian baru sholat. Padahal hakikatnya sunnahnya adalah sholat dulu baru berkhutbah. Demikian. Kemudian yang kedua, tindakan seperti itu mengesankan bahwasanya khutbah itu wajib. Ya, khutbah itu wajib, seperti dikiaskan dengan khutbah Jumat. Padahal tidak demikian. Ya. Khutbah itu tidak wajib. Mendengarkan khutbah Id, salat Id itu tidak wajib. Demikian. Nah, ini sebagaimana dalam hadis ya. Dalam hadis Abdullah ibnu Sa'ib ya, radhiyallahu an, ia mengatakan syahidatul 'aida ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada salata qala inna nakhtubu faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab. Kata Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, dahulu ya aku menghadiri ikut serta salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau selesai salat ya, beliau mengatakan, berarti ini adalah ya mau khutbah ini ya. Sesungguhnya kami akan berkhutbah. Maka siapa saja yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, maka silahkan dia duduk. Dan siapa saja yang ingin dia beranjak pergi, maka silahkan dia pergi. Demikian. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Nah, seperti itu. Jadi tidak wajib. Ya. Tidak wajib, demikian. Nah, mendahulukan khutbah baru sholat, ini seolah-olah memang mendahulukan sesuatu yang dianggap penting, padahal dia tidaklah lebih penting ketimbang sholat. Nah, seperti itu. Ya. Baik para hamba rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya memang ingin menyampaikan sesuatu yang dianggap penting, ya, dalam khutbah tersebut, maka hendaknya sebelum sholat itu dikabarkan terlebih dahulu, ya, bahwasanya akan ada penyampaian dari pihak yang berwenang untuk menyampaikan satu pengumuman, ya, nanti dalam khutbah. Nah, seperti itu. Atau disampaikan sebelum sholat pengumuman itu, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jangan sampai merubah sunnah Nabi, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilakukan oleh Marwan. Ya, semoga Allah ya, memberikan ampunan kepadanya. Kemudian para hamba Allah rahimani rahimakumullah, khutbah Id itu seperti khutbah yang lainnya, dimulai dengan ya pujian kepada Allah, sanjungan, ya hamdalah, ya selawat kepada Nabi, demikian. Ya. Tidak ada hadis yang sahih satupun memulai khutbah Id itu dengan takbir, ya, tidak ada, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita akan bahas terkait dengan mendoakan kebaikan atau memberikan ungkapan kegembiraan, ya, dengan datangnya hari raya, ya, yaitu disebut dengan tahniah bil aidi, ya. Baik, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa beliau di jilid yang ke-24 di halaman 253,
Beliau mengatakan amat tahni'atu yaumal 'idi bi qawli ba'dihim li ba'din idza laqiyahu ba'da salatil 'idi taqabbalallahu minna wa minkum wa ahala 'alaika wa nahwu dzalika fa hadza qad ruwiya an ta'ifatin minas sahabati radhiyallahu anhum annahum kanu yaf'alunahu. Adapun ucapan tahniah, ya, selamat hari raya gitu ya. Ucapan tahniah selamat hari raya Yaumul Id seperti ucapan sebahagian, ya, orang yang hadir ketika itu kepada sebagian yang lain tatkala bertemu setelah salat Id, seperti ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum wa hala 'alaika, ya, dan yang semisalnya, atau kullu amin wa antum bi khairin, nah, seperti itu ya. Fahadha ini sungguh sudah diriwayatkan dari sebahagian dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya mereka pernah melakukannya. Nah, ini sebagaimana dalam riwayat, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, wa rawaina fil Muhamiliyat bi isnadin hasan an Jubair bin Nufair. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Muhamiliyat dengan sanad yang hasan dari Jubair bin Nufair, qala, yang mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqau yaumal 'idi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Ya. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka saling bertemu di hari raya, sebagian mereka mengucapkan untuk kepada sebagian yang lain taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalan dari kami dan dari Anda, demikian, seperti itu. Baik ya, nah seperti itu. Nah, kita lanjutkan perkataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa rakhasa fihi al-a'immatu ka Ahmad wa ghairihi. Dan para imam-imam madhab, mereka itu memberikan dispensasi untuk hal itu, ya, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Lakin qala Ahmadu, akan tapi Imam Ahmad mengatakan, ana la abtadi'u ahadan, aku tidak memulai untuk mengucapkannya kepada orang lain. Fa in, ya, ibtadani ahadun ajabtuhu, namun apabila ada salah seorang yang memulainya mengucapkannya kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Wa dzalika li anna jawabat tahiyyati wajibun, karena yang demikian itu dikarenakan menjawab, ya, penghormatan seperti itu adalah wajib. Wa amal ibtida'u bit tahni'ati falaysa ma'muran biha. Adapun memulai, ya, mengucapkan selamat, ya, maka itu tidaklah diperintahkan. Walahu aidan mimma nuhiya anhu, juga bukan termasuk perkara yang dilarang. Ya, mimman fa'alahu falahu qudwatun, ya, dari siapa saja orang-orang yang melakukannya, maka dia memiliki, ya, teladan dalam masalah itu, yaitu para sahabat. Wa man tarakahu lahu qudwatun. Nah, siapa saja meninggalkannya, ya, tidak mengucapkannya, maka dia memiliki teladan dalam hal ini, yaitu Rasulullah yang tidak diriwayatkan satupun dia mengucapkan, ya, tidak mengucapkan tahniah. Wallahu a'lam. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ya, kita katakan tidak dipungkiri bahwasanya ucapan selamat seperti ini termasuk, ya, akhlak yang mulia, bentuk kegiatan tindakan yang baik yang terkait dengan kemasyarakatan, ya, di kalangan kaum muslimin, dan ini punya pengaruh yang baik untuk, ya, menghilangkan perselisihan, ya, dan ini bisa memunculkan, ya, hubungan yang kembali erat, ya, di kalangan kaum muslimin. Nah, maka kalau seseorang dia ingin mengucapkan ini di kalangan kaum muslimin, ya, dalam rangka untuk, ya, memperbaiki hubungan, ya, di antara kaum muslimin, maka ini bagus insyaallah
taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala ya pada pertemuan yang akan datang kita beralih kepada pembahasan sholat sunat yang lain, yaitu sholat sunat kusuf insyaallah taala, itu sholat sunat gerhana. Itu insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita buka sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa zakat penghasilan itu sebagaimana zakat tanaman, artinya dikeluarkan setiap kali gajian setiap bulan, sehingga tidak ada ketentuan haul menunggu 1 tahun. Maka ini pendapat tidak tepat. Demikian. Apakah fatwa MUI kurang tepat karena dibolehkan bayar setiap bulan, atau memang tidak bisa fatwanya karena bertolakan dengan dalil? Bismillah, terkait dengan zakat penghasilan atau disebut juga dengan zakat profesi, ya, zakat profesi yaitu zakat pada gaji. Ini dikiaskan atau disamakan dengan zakat pertanian. Ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Bahkan tidak tepat sama sekali. Dan anehnya, ya, ini pengkiasan yang dia tidak sama sekali mirip. Ya, tidak sama sekali mirip. Demikian. Nah, kita katakan ya kalau penghasilan ya mau disamakan dengan pertanian, mana hasil dari pertaniannya? Tidak ada. Kemudian tahu tidak bahwasanya zakat pertanian itu kalau dia pertanian itu diairi secara gratis, maka zakatnya itu adalah 1/10. Demikian. 1/10. Kalau diairi dengan berbiaya, maka itu 1/20. Pertanyaannya, apakah zakat penghasilan ini itu 1/10 dari gaji atau 1/20 dari gaji? Enggak. Ya, itu 1/40. Nah, lihat itu. Jadi, kalau bisa dikatakan sebenarnya zakat penghasilan atau zakat profesi, pertama tidak ada dalil. Itu pertama. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang zakat profesi. Ya. Yang ada itu zakat itu yang disepakati oleh para ulama adalah zakat pada emas dan perak, yang disamakan dengan itu adalah mata uang yang berlaku di setiap negara. Kemudian yang kedua adalah ya zakat pertanian dan buah-buahan. Nah, ini para ulama berbeda pendapat tentang penentuan pertanian dan buah-buahannya. Kemudian yang ketiga adalah zakat peternakan. Nah, seperti itu. Baik ya. Nah, adapun zakat penghasilan atau profesi, maka kita katakan di zaman Rasulullah dahulu itu ada profesi-profesi. Seperti contohnya para penarik zakat. Itu profesi. Itu mereka mendapatkan bahagian. Kemudian penarik upeti, yang disebut juga mungkin sekarang itu penarik pajak. Demikian. Juga seperti contohnya di zaman sahabat itu ada profesi berupa panglima perang. Nah, begitu. Tapi tidak juga didapatkan dari mereka itu ditarik ya zakat dari profesi-profesi seperti ini. Hanya pedagang. Dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pedagang. Ya, itu pun disamakan dengan zakat emas dan perak. Nah, seperti itu. Petani itu pun bukan pada uangnya, tapi pada pertaniannya. Peternak itu pun pada peternakannya. Demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Luar biasanya adalah zakat profesi ini atau zakat penghasilan ini itu zakat kolaborasi dengan 3 bentuk zakat sekaligus disatukan jadi satu, digabungkan jadi satu dalam zakat
profesi ini. Ya. Untuk sebenarnya untuk penetapan nisabnya, kita sebutkan dulu. Untuk penetapan ya kadar wajib zakatnya itu mengikuti emas dan perak. Kemudian untuk penetapan dari waktunya ya, itu seperti zakat rikaz, yaitu berapa saja yang didapatkan ya, maka dikeluarkan. Seperti itu. Berapa saja yang didapatkan, maka itu dikeluarkan. Dia nggak perlu ada batas nisabnya. Tidak ada batas nisabnya. Kemudian berikutnya adalah dari sisi jatuh tempo untuk bayar zakatnya, nah itu mengikuti zakat pertanian. Jadi pada zakat ya, profesi itu tergabung padanya 3 hal. Padanya ada zakat, 3 zakat sekaligus. Dia ngikutin zakat rikaz, kemudian zakat rikaz itu pada penentuan jumlah nisabnya itu tidak mengikuti ya, tidak mengikuti nisab, tapi dia ngikutin seperti zakat rikaz. Kemudian dari sisi waktunya itu ngikuti zakat waktu jatuh temponya, itu ngikuti zakat pertanian. Kemudian yang ketiga dari sisi kadar wajib zakatnya itu ngikuti zakat emas dan perak. Demikian. Coba bayangkan ini 3 bentuk zakat ya digabung jadi satu. Kalau saya katakan ini zakat gado-gado. Nah, seperti itu. Ya, ini zakat gado-gado seperti digabung semuanya. Nah, oleh karenanya tidak ada zakat seperti ini digabung jadi satu, mix jadinya. Jadi zakat ini zakat mix, zakat gado-gado. Nah, begitu. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi zakat profesi ya itu hanyalah hasil ijtihad sesungguhnya ya. Karena menilai bahwasanya orang yang keluar uang setiap bulan, kenapa kok nggak dikenakan zakat? Maka kita katakan ya, kalau dia menyimpan harta setelah digunakan untuk harian dan bulanannya sampai bulanannya, lalu tersimpan hartanya ya sampai jumlah nisab, kemudian bertahan 1 tahun, maka di sini ada zakatnya. Demikian. Tapi kalau habis digunakan, maka tidak ada zakatnya. Nah, seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam. Baik, ini saja barangkali para hamba Allah rahimani warahmatullah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita akan memberikan motivasi untuk berdonasi untuk penuntasan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Dan saat ini Masjid Al-Muwahhidin masih dalam pembangunan. Silakan siapapun yang menginginkan mendapatkan 1 rumah di surga, kemudian mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, dan siapapun yang ingin mendapatkan pahala yang mengalir, maka ketahuilah Masjid Al-Muwahhidin sudah digunakan. Ya, sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu, untuk kajian-kajian, bahkan ada orang yang di sana itu melakukan i'tikaf mungkin ya ketika waktu kosong, mulai dari zuhur ke asar, mungkin dari pertengahan hari ya, pagi hari sampai ke zuhur, demikian ya, maghrib ke isya. Nah, silahkan ya, kalau ingin dapat pahala yang mengalir ya silahkan transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.